Saudara pendengar, apakah Anda bersukacita hari ini? Mungkin beberapa dari saudara menjawab, "Ya, saya bersukacita dong." Nah, jika Anda bersukacita, apa bukti sukacita Anda itu yang terimplementasi dalam kehidupan Anda sekarang? Tertawakah? Menangiskah dengan haru? Atau senyum-senyum saja? Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini akan membahas bukti dari iman. Selamat mendengarkan. Ya saudara, di kitab Yakobus ada sebuah ayat yang menimbulkan kontroversi, khususnya di antara teman-teman kita yang Roma Katolik. Karena mereka telah diajarkan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk menolong Allah dalam keselamatan Anda. Gereja-gereja reformasi mengatakan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karunia Allah bagi kita 100%. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk memperolehnya. Nah, ada satu ayat dalam pasal 4 Yakobus, yakni ayat 17, yang nampaknya setuju dengan yang dikatakan gereja Roma Katolik. Ini satu kemungkinan interpretasi saudara. Jadi apa yang Anda lakukan dengan ayat 17 ini? Marilah kita melihat lebih dekat di sini untuk melihat apa sesungguhnya yang dikatakan Yakobus ya. Yakobus sedang mengatakan bahwa kita yakin bahwa jika Anda tidak mempunyai bukti melalui perbuatan baik yang Anda lakukan, maka iman Anda tidak hidup. Iman Anda mati. Kami yakin itulah yang sedang Yakobus katakan. Ia tidak mengatakan Anda harus berpartisipasi dengan Allah atau Anda harus melakukan sendiri 20% pekerjaan baik atau 10%, seolah-olah kita melakukan sesuatu untuk menolong memperoleh keselamatan. Sama sekali bukan itu yang Yakobus maksudkan. Kita tahu bahwa karena itu akan berkontradiksi dengan semua ayat Alkitab yang amat jelas, yang secara berulang mengatakan keselamatan sepenuhnya adalah karunia Allah, dan secara tuntas merupakan pemberiannya bagi kita, bagi saudara, yang tidak layak dan tidak ada kelayakannya. Tidak ada cara bagi kita untuk kita dapat memperolehnya. Jadi apa yang ingin Yakobus katakan di sini adalah, Yakobus sedang mengatakan jika Anda mempunyai sebuah pohon, yaitu pohon yang berbuah, seperti pohon apel, ceri, atau apapun juga ya, agar pohon itu menjadi pohon yang baik, maka pohon itu harus menghasilkan buah yang baik. Pohon itu harus menghasilkan ceri atau apel yang baik, atau apapun jenis buah dari pohon tersebut. Jika pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, maka itu bukan pohon buah yang baik loh. Pohon yang tidak produktif, dan pohon itu tidak membuktikan bahwa itu adalah pohon yang baik. Apa yang Yakobus dapatkan di sini adalah jika seorang berkata Tuhan, Tuhan, namun hati mereka tidak taat kepadanya, itu tidaklah nyata, dan itu merupakan jenis iman yang palsu, yaitu iman sebatas di bibir saja. Bahkan Kristus sendiri berkata tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka bisa mengatakannya, namun jika itu tidak melibatkan hati, iman itu adalah iman yang palsu saudara. Saya yakin ini jadi amat jelas ketika Anda melihat di Yakobus 4 ayat 17. Dengan cara ini ia sedang mengatakan jika Yesus Kristus tinggal di dalammu dan engkau sungguh bertobat, Anda telah dibawa kepada Kristus dan menjadi anaknya. Maka Yesus Kristus tinggal di dalammu. Jika ia tinggal di dalammu, ia akan menghasilkan pekerjaan baik di dalammu. Ia akan membuat Anda berpikir secara berbeda, hidup secara berbeda, dan jika hasil dari Kristus tinggal di dalam Anda itu, Anda tidak terlihat buktinya. Anda tidak bisa melihatnya. Maka itu membuktikan bahwa iman Anda tidaklah hidup, tidak nyata, tidak ada buktinya dan tidak berharga sama sekali.
Maka bagi seseorang yang hanya berkata mereka percaya dan tidak pernah membuktikan melalui apa yang mereka katakan atau melalui cara mereka bertindak, berkata-kata, itu merupakan hal yang sia-sia dan tidak berharga. Sekarang jika Anda memahami pernyataan-pernyataan lain di seluruh Alkitab yang menyatakan bahwa iman itu karunia, iman itu sepenuhnya karya Allah, iman tidak tergantung pada apa yang kita lakukan atau bagaimana kita bertindak, namun merupakan belas kasih Allah dan kebaikannya yang memberi kita anugerah keselamatan, maka ini juga sesuai dengan apa yang Yakobus katakan di sini. Ia sedang mengatakan jika iman Anda itu benar, ada dan nyata, iman tersebut akan menghasilkan pekerjaan baik. Tidak ada kontradiksi di sini dengan keseluruhan Alkitab. Iman adalah pemberian Allah, sepenuhnya 100%. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk memperoleh iman itu. Saudara melakukan perbuatan baik sebagai akibat dari iman itu, dari Kristus yang tinggal di dalam diri Anda, menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang kita hasilkan dari iman yang hidup, yang dipelihara oleh firman Allah. Ini suatu ilustrasi yang indah, saudara. Sekarang untuk melihat pada iman kita, satu cara yang baik adalah melihat ke kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Namun buah roh yang ada di dalam kita inilah hasilnya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 yang disebutkan di sini. Pikirkan saja itu jika Anda ingin mengevaluasi bagaimana kerja iman Anda. Jika iman Anda asli dan nyata, Anda ingin mengevaluasi apakah Anda Kristen sejati, ambillah waktu untuk melihat bagaimana Anda mengerjakan bidang-bidang tersebut. Jika Kristus tinggal di dalammu dan menghasilkan pekerjaan baik melalui Anda, maka Roh Kudus akan menghasilkan hal-hal seperti kasih. Mari melihat pada hal pertama yang didata di sini. Seorang non-Kristen masih bisa mengasihi. Anda tidak perlu menjadi Kristen untuk mengasihi. Semua tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan kasih itu. Jika Anda membicarakan tentang kasih pria atau wanita sebagai contoh, bisa menunjukkan kasih satu sama lain. Ada jenis kasih fisik, bahkan setan sendiri mencoba untuk menggunakan cinta sesekali untuk mengubahnya melawan kita, saudara. Cinta tidak bermoral, itu jenis cinta palsu. Itu bukan cinta yang Allah inginkan, tetapi itu merupakan penyalahgunaan cinta. Maka cinta bisa berlangsung tanpa perlu mempunyai iman. Orang yang tak beriman bisa mengasihi sampai batas tertentu. Nah, cara paling sederhana membicarakan tentang kasih adalah dengan menjabarkannya. Kasih misalnya, jika Anda hanya tertarik untuk mendapatkan kasih, mendapat, Anda tidak harus menjadi seorang Kristen. Orang tak beriman pun bisa menginginkan kasih. Anda bahkan bisa mempunyai kasih yang immoral. Maka ada 2 jenis kasih, namun jenis kasih yang Allah sedang bicarakan, bahkan yang lebih penting dari mendapatkan dan lebih penting dari berbagi. Ada rasa yang menggambarkan hal berbagi dalam perjanjian baru, kasih persaudaraan, sesuatu yang kita bagikan satu sama lain. Saya akan memperlakukan kamu dengan benar dan kamu memperlakukan saya dengan benar, dan seterusnya. Bahkan itu pun untuk melakukannya Anda tidak harus menjadi Kristen. Menjadi seorang anak Allah dan mempunyai bentuk kasih yang tertinggi adalah mempunyai kasih yang memberi. Kasih yang memberi adalah kasih yang mengatakan, saya mengasihi Anda, walaupun jika Anda tidak balik mengasihi saya. Bahkan jika Anda tidak dengan cara apapun pantas mendapatkan kasih saya tetap mengasihi Anda. Faktanya, Allah bahkan membicarakan tentang mengasihi musuh-musuh kita. Itu artinya kita tidak boleh membenci siapapun. Kita harus mengambil kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita dan menyelamatkan kita, mengampuni kita, dengan memberikan kita hadiah surgawi dan saling menunjukkan kasih itu.
Itulah buktinya kalau kita telah bertobat dan dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Buktinya adalah tindakan-tindakan kita. Ini juga berbicara mengenai sukacita. Tentu saja orang tak beriman bisa mempunyai sukacita. Mereka bersukacita saat ulang tahun dan seterusnya. Mereka suka mendapatkan hadiah dan seterusnya. Tetapi sukacita sejati tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita yang ditemukan dalam Yesus Kristus, bahkan di tengah duka Anda bisa mempunyai sukacita. Anda bisa mengetahui Allah beserta Anda dan Allah akan mengubahkan yang jahat menjadi baik. Akan ada reuni di surga di hadapan tahta Allah, bahkan dengan mereka yang telah mendahului kita berpulang dan sudah ada di surga, akan ada reuni dengan mereka. Akan ada sukacita yang luar biasa besar, saudara. Maka ketika Anda membicarakan mengenai kasih duniawi, sukacita duniawi, di situ tidak ada roh, tidak ada pertobatan, imannya juga tidak asli, saudara. Tetapi jika imannya asli, maka iman itu akan menampilkan dirinya dengan jenis kasih yang tepat dan dengan jenis sukacita yang sesuai dan semua 7 jenis bukti dari iman kita ini. Saya harap ini akan menjadi pemikiran yang luar biasa bagi Anda dan sesuatu yang akan Anda syukuri kepada Allah, karena ini adalah karunia yang murni dari Allah. 100% pemberiannya bagi kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Katakan kepada seseorang mengenai berapa banyak Yesus mengasihi mereka dan tawarkan kasih itu kepada mereka melalui menawarkan mereka pengampunan dosa mereka, bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa mereka. Biarlah mereka memiliki kasih sejati, sukacita sejati, dan semua pemberian lainnya yang datang sebagai akibat dari kemurnian iman mereka. Semua yang terjadi di dalam hidupku tak pernah ku mengerti, namun yang ku alami, imanku diuji. Ku mengangkat tangan berserah diri. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ku tak pernah ditinggalkannya sendiri. Ku percaya satu pribadi yang selalu peduli. Apapun yang ku alami dalam hidup ini, membuat imanku semakin teruji. Ku percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menemani. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302, Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081333777386. Sampai jumpa. Namun yang ku alami, imanku diuji. Ku mengangkat tangan berserah diri. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ku tak pernah ditinggalkannya sendiri. Ku percaya satu pribadi yang selalu peduli. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.